Pagi, Pak Adi Musalin, SEMM. Saya yang bernama Agnes Angela Sibe, NIM 1810416753, kelas Manajemen Pagi C, mata kuliah yang diambil Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Pak Adi Musalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang Bapak berikan ujian akhir semester. Soal yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? A. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah salah satu fungsi sistem ekonomi sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Mengetahui mengenai sistem ekonomi dan situasi ekonomi adalah hal penting terutama bagi Anda seorang pengusaha. Bagi seorang pembisnis, mengetahui sistem ekonomi dapat menentukan jalannya perusahaan seperti pendistribusian barang atau jasa, pasar yang dituju, dan juga bagaimana Anda melakukan proses pemasaran. Seluruh aktivitas bisnis yang berjalan di suatu negara juga dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah terhadap sistem ekonomi domestik maupun keputusan yang dilakukan. Yang B. Lingkungan politik. Dalam lingkungan politik, berbisnislah sangat penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Politik akan mendukung kegiatan bisnis atau perusahaan dan akan juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Jika politik diambil oleh perusahaan tersebut mendukung, maka bisnis akan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang C. Lingkungan sosial. Usaha tumbuh besar tidak hanya dalam lingkungan dunia bisnis, tetapi hal ini telah menciptakan model efisiensi melalui kombinasi sumber-sumber kewirausahaan tradisional dengan misi untuk merubah kondisi sosial masyarakat. Pembahasan mengenai sosial ini akan lebih bersifat kualitatif, tetapi menyajikan bukti empiris atau praktik kewirausahaan sosial yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam menjawab tantangan keterlibatan banyak pihak dan berdimensi luas. Yang D. Lingkungan teknologi. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang diberikan adalah dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka akan lebih mudah terintegrasi di seluruh kantor atau cabang perusahaan Anda tanpa harus mengunjungi cabang satu persatu. Yang E. Lingkungan etika. Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Semua ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak legal, tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Yang F. Lingkungan legal dan hukum. Dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan transaksi dan kegiatan yang diatur oleh ketentuan hukum. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Yang dimaksud dengan strategi pasar adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, dengan cara dipasarkan, dan bisa juga disebut logika pemasaran. Dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pasar terdiri dari pengambilan
keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran dan lokasi pemasaran, pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar atau non-market strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan gagasan perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Soal keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat terjadi kapanpun juga, yang mana umumnya berupa dinamika perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik skala nasional, regional maupun global. Soal yang kelima, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pebisnis yang sukses, dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Isi dari buku tersebut menjelaskan tentang dalam buku itu penulis membeberkan ilmu pengetahuan yang penting bagi pengusaha, yakni tentang bagaimana cara bisa menghasilkan produk-produk berkualitas serta memiliki nilai jual tinggi. Manfaatnya bagi saya sangat bermanfaat sekali karena di buku tersebut menjelaskan tentang pengetahuan yang sangat penting bagi pengusaha yang ingin sukses, dan buku tersebut juga akan membuka wawasan saya tentang dunia bisnis. Judul buku tersebut Purple Cow yang ditulis oleh Seth Godin. Jumlah halaman yang saya ambil berjumlah 3 halaman. Sekian jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Terima kasih.